Cara gelar kami sebenarnya juga punya gelar ya. Kami ini juga S1 nah, seperti itu. Untuk apa gelar tapi tanpa ada bekal ini kan repot ya. Iya kan repot juga, ada gelar tapi akalnya enggak jalan. Akalnya enggak bisa mikir. Itu yang repot. Terus sampan itu juga sering ditanggapi oleh Pak Endang Jasa Putra itu sering menanggapi sampean. Jadi menurut saya itu jangan begitu banyak menanggapi Pak Endang sama itu. Artinya takut sama juga dengan dia. Ya Allah Kak, kalau kita berbicara Endang itu ya, Endang apa ya? Saya sebenarnya ya kasihan aja kepada si Endang itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat, khususnya kaum aswaja min ahli sunnah wal jamaah, semoga selalu mendapatkan curahan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya sekarang kebetulan alhamdulillah bisa bersilaturahim dengan Kusani di sini ya. Apa di daerah apa di sini? Daerah Kerejengan. Kerejengan ya. Kerejengan Probolinggo. Probolinggo. Untuk menyambung silaturahim karena ingat apa yang dikatakan Rasulullah, jika ingin dipanjangkan umurnya ya Mas, atau dimurahkan rezekinya, dipermudah aliasur rahimah. Maka untuk menyambung tali silaturahim. Alhamdulillah bisa bersilaturahim dengan Kusani, channel Sani Uye ya. Channel Sani Uye. Kedatangan saya ke sini Gus diantaranya saya sangat senang sekali melihat channel antum itu. Ya, terima kasih kepada Kiai Abi Hamdan. Suatu ketika saya pernah melihat dan sering Gus saya melihat itu channel antum itu sering mengkanter Salafi Wahabi itu. Salafi Wahabi. Dari pemahaman Salafi Wahabi yang ternyata memang banyak menyimpang kan Gus ya. Terus sering yang membangkitkan gairah sampan itu, yang mendorong untuk mengantar Salafi Wahabi itu apa Gus? Yang penyebabnya itu Gus? Penyebab utamanya. Iya, penyebab utamanya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami kedatangan tamu istimewa, beliau Kiai Abi Hamdan hafizahullah ta'ala, amin ya rabbal alamin. Beliau jauh-jauh dari Madura. Iya, Madura. Madura datang ke rumah Madura kami. pojok timur itu. Pojok timur. Iya, Sumenep itu. Iya. Ya mungkin barangkali nanti saya juga nyampe Kiai ya. Ya tak tunggu Gus. Ini ya melanjut dari pertanyaan tadi bahwa kenapa channel kami Sani Uye itu seringkali kan menanggapi menanggapi persoalan-persoalan atau ceramah-ceramah yang ditujukan oleh para kaum sebelah. Iya, iya. Sebenarnya pertama kenapa kami membuat channel Sani Uye dalam artian untuk mengkanter tadi, karena saya itu ya pertama kasihan kepada sang penceramah tersebut. Iya, iya. Sebab ketika kesalahan kita biarkan, maka itu bisa membuat pengucapnya yang salah itu bisa merasa benar. Iya, iya bisa. Ini pertama. Yang kedua, kasihan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW atas dasar amanah ilmu, walaupun kami tidak alim ya, tapi setidaknya kami tidak mau membodohi orang jahil. Artinya kalau sudah tahu bahwa ada kekeliruan, ternyata dibiarkan, maka kita harus saling menasihati kan, harus saling. Lalu, dan yang paling khawatir itu kita ikut dosa juga itu. Lah kita merasa kita merasa sebagai orang yang sudah tahu yang benar, maka kita kan harus. Dan diantaranya itu ketika kami menonton video-video YouTube daripada para Ustadz Wahabi, ini sebenarnya banyak yang bertanya ya, kenapa saya itu memanggil Ustadz? Asalnya Ustadz memanggil Ustadz itu ya.
banyak ini menjadi apa ya, tanda tanya besar bagi netizen. Iya, bisa jadi. Kenapa Ustadz kok dikatakan sutat? Iya. Ada yang mengira itu saya sebekul lisan gitu ya. Padahal itu memang saya sengaja. Tapi kalau sabkul lisan kan mungkin 1 kali 2 kali. Ya. Tapi kalau misalkan yang terus menerus itu ya. Itu sebenarnya gini ya, apa ya? Kenapa saya bilang sutat? Karena begini, bagi kami gelar ustadz itu adalah bagi orang yang memang alim, yang kedua dia itu menjaga amanah ilmunya, tidak membodohi masyarakat. Tidak membodohi masyarakat. Dalam artian kami sebut membodohi masyarakat itu ketika ada seorang ustadz yang mengetahui di kitab ini hukumnya boleh, kok malah di atas nama kitab ini mengatakan haram. Iya. Sehingga kami itu berat sekali memberikan gelar ustadz ini kepada seorang kayak gini. Hanya ya suktat gitu aja. Yang paling tragis itu sebenarnya atas nama Syafi'i itu ya. Nah, asluhu itu kan suktat. Anggap sudah ustadz buruk seperti bagi saya. Ya, diantaranya lagi kami pernah ya di channel kami memberikan sebuah sayembara kan ya. Dan itu sudah umum ya. Sampai itu menawarkan berapa kitab itu ya? 27 juz kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab akan dihadiahkan itu akan dihadiahkan kepada siapapun, utamanya kepada para Ustadz Wahabi seluruh Indonesia. Kalau dia bisa menemukan redaksi yang sudah disampaikan oleh siapa itu ya? Badrul Salam, Farhan Abu Furaihan itu yang ketika itu dia mengatasnamakan Imam An-Nawawi maupun Imam Asy-Syairazi. Katanya beliau berdua itu melarang atau mengkritik ya, mengkritik ulama yang mensunahkan melafadzkan niat ini atas nama Imam An-Nawawi. Kemudian si Badrul Salam LC katanya dia itu mengarang sendiri redaksi kitab itu. Dia berkata, wa ba'du ashabina man yara bisdiba bitalaffuzi bin niyati wa laysa bi syai'in wa li anna niyata mahallul qalbu. Katanya si Badrul Salam itu. Jadi kata Imam An-Nawawi maupun Asy-Syairazi katanya, sebagian ashab kami ada yang berpendapat tentang sunnahnya melafadzkan niat, tetapi pendapat itu gak ada dalilnya katanya. Padahal redaksi ini gak pernah kan ada ya, di kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab gak pernah ada. Makanya Salafi Wahabi tidak berani itu menghadapi debat dengan sampai. Nah, kalau mereka berani, para Ustadz Wahabi itu ya seluruh Indonesia bahkan ya, bukan cuma mereka kayak bunuh diri, bunuh diri. Bahkan kami ini ya kepada bayi-bayi Wahabi utamanya ya, monggo silakan sampaikan kepada seluruh ustadzmu tanpa pandang bulu seluruh Indonesia. Kalau dia bisa membuktikan ajakan atau berani ya, berani menanggapi kami tutup channel. Yang kedua, kami sebelum tutup channel kami akan menghapus seluruh video itu dan kami akan minta maaf. Tapi permintaan kami ya, ketika mereka terbukti Badrul Salam benar-benar terbukti, permintaan saya cuma satu, yaitu hapus semua video itu. Ini utamanya. Sebelum hapus itu minta maaf gitu aja, klarifikasi. Tapi ternyata Salam atau Farhan Abu Furaihan nggak berani. Berarti kalau seperti itu sudah ketahuan jelas-jelas keliru. Apa yang dia sampaikan jelas keliru. Artinya kalau memang dia mengerti berarti membodohi umat. Kalau memang dia tidak mengerti semestinya harus belajar. Kita sendiri kan sudah tahu dan maklum ini sudah ya bahwasanya di mazhab Syafi'iyah ini ulama Syafi'iyah itu sudah masyhur sekali bahwa dalam mazhab kita ini Syafi'iyah utamanya kan melafalkannya itu sunnah. Kok malah ada orang non Syafi'i ini kok sok paham tentang mazhab Syafi'i kan sok pintar sok yes ya. Mungkin menduga kita nggak selesai mengaji kitab Syafi'i. Padahal sudah masak di pondok pesantren itu ya. Sudah jadi makanan untuk para santri aja itu. Apalagi cuma mengandalkan gelar LC-nya itu. Kan lucu. LC itu kan lucu. Iya, mengandalkan gelar itu cuma 4 tahun ya. Kalau bicara gelar, kami sebenarnya juga punya gelar ya. Kami ini juga S1 seperti itu. Untuk apa gelar itu tapi tanpa ada bekal ini kan repot ya. Iya kan repot juga, ada gelar tapi akalnya enggak jalan. Enggak bisa mikir. Itu yang repot. Terus sampan itu juga sering ditanggapi oleh Pak Endang Jasa Putra itu. Itu sering menanggapi sampean. Jadi menurut saya itu jangan begitu banyak menanggapi Pak Endang zaman itu. Artinya
takut sama juga dengan dia. Ya Allah Kak, kalau kita berbicara Endang tuh ya, Endang apa ya? Saya sebenarnya ya kasihan aja kepada si Endang itu, Jaya Putra itu. Dia itu sebenarnya orang apa gitu? Ya enggak ngerti tuh. Oh, ngaji aja kalah dengan anak PAUD ya. Iya. Ngaji kalah dengan anak PAUD. Yang lucu lagi ya, dia sok-sok yes ya, mengatakan ini bid'ah, itu bid'ah, ini bid'ah. Ternyata dia itu di channelnya dia ya, dia itu pernah ngisi yang namanya acara Maulid Nabi. Jadi ketika dia dapat amplop maka halal, ketika nggak ada yang undang maka haram gitu. Artinya ngambil amplop. Masih adzan ya, ya. Iya. Kita jeda dulu teman-teman ya, masih adzan. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ternyata perbincangan kami terputus karena tiba-tiba ada suara azan dikumandangkan. Maka apapun yang kita kerjakan ketika mendengar suara azan, maka dianjurkan untuk berhenti sejenak untuk menjawab azan. Ketika kita membiarkan tidak menjawab azan, maka dikhawatirkan matinya dalam keadaan su'ul khotimah, artinya jelek pada akhirnya, tidak membawa iman. Maka setelah azan, niatan kami untuk melanjutkan perbincangan kami, ternyata keadaan dan waktu tidak memungkinkan. Insya Allah di lain waktu jika ada kesempatan, insya Allah akan dilanjutkan kembali. Dan kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Gusani, keluarga Gusani, dan santri-santri Gusani yang telah menyambut kedatangan kami, dan juga terima kasih atas segala penghormatannya yang telah diberikan kepada kami. Hafizahumullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga keluarga Gusani, selalu melindungi keluarga Gusani dan para santrinya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmatnya dan kasih sayangnya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, terima kasih. Mohon maaf atas kekhilafannya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.